Why did Allah make us? That's a question. Why were we created? Why did we come onto this earth? I wouldn't know unless I looked into Revelation. I would never be able to tell why did whoever made me make me and put me onto this earth where it is full of negativity all around, and it is full of hardship and challenges and one test after another. Mengapa Allah menciptakan kita? Itu adalah sebuah pertanyaan. Mengapa kita diciptakan? Mengapa kita datang ke bumi ini? Saya tidak akan tahu kecuali jika saya mendapat wahyu. Saya tidak akan pernah tahu mengapa siapapun yang menciptakan saya dan menempatkan saya di bumi ini yang penuh dengan hal-hal negatif di sekelilingnya dan penuh dengan kesulitan dan tantangan serta ujian demi ujian. So let me look at Revelation to see what the Almighty, who we as believers believe made us, is saying to us regarding having made us. Do I sound a bit too technical? In all honesty, Allah Almighty says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created mankind or jinnkind except so that they worship me. When I was younger, I thought to myself without much knowledge that sounded very dry. Dry meaning, as a young person without much knowledge, if someone were to tell you Allah made you to worship Him, you would say, but why? I mean, what did He need to do that for? What was the whole purpose? So, the question is not in order to defy Allah, never, but just to know more. Jadi, izinkan saya untuk melihat wahyu, untuk melihat apa yang dikatakan oleh Yang Maha Kuasa, yang kita percayai sebagai yang menciptakan kita, tentang bagaimana Dia menciptakan kita. Apakah saya terdengar terlalu teknis? Sejujurnya, Allah Ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ketika saya masih muda, saya berpikir tanpa banyak pengetahuan bahwa itu terdengar sangat kering. Maksudnya, sebagai seorang anak muda yang tidak memiliki banyak pengetahuan, jika ada orang yang mengatakan kepada kamu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, kamu akan berkata, mengapa? Maksud saya, untuk apa saya perlu melakukan hal itu? Apa tujuan keseluruhannya? Jadi, pertanyaan itu bukan untuk menentang Allah, tetapi hanya untuk mengetahui lebih banyak. You know, when something happens to you that's negative, are you allowed to say, why me? You know, when you've lost a job, you've lost a loved one, you've lost two loved ones, you've lost your wealth, your factory's burnt down, everything's happened that's negative, are you allowed as a believer to say, why is this happening? Well, the answer is, it depends why you're asking the question. If you're asking the question in order to learn more, then it's okay. Kamu tahu ketika sesuatu terjadi pada kamu, sesuatu yang buruk, apakah kamu boleh mengatakan, mengapa saya? Kamu tahu ketika kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan istri yang kamu sayangi, kehilangan harta benda, pabrik kamu terbakar, segala sesuatu yang terjadi adalah yang buruk. Apakah kamu diperbolehkan sebagai orang yang beriman untuk mengatakan mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah tergantung mengapa kamu mengajukan pertanyaan itu. Jika kamu mengajukan pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut, maka tidak apa-apa. It's fine to say, why is this happening to me? Do I need to adjust something? Is there something wrong in the way I'm doing things? Is there something wrong with, do I need to really change? If that's the reason why you're asking, why is it happening to me? It's fine. Because you might find you've wronged someone, you might find you've done something very bad, and some things are coming back to you in order for you to pay the price of what you've done. Maybe. Tidak masalah untuk mengatakan mengapa hal ini terjadi pada saya. Apakah saya perlu menyesuaikan sesuatu? Apakah ada yang salah dengan cara saya melakukan sesuatu? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Apakah saya perlu benar-benar berubah? Jika itu alasan mengapa kamu bertanya, mengapa hal ini terjadi pada saya, tidak apa-apa. Karena kamu mungkin merasa telah berbuat salah kepada seseorang,
Kamu mungkin merasa telah melakukan sesuatu yang sangat buruk dan beberapa hal kembali kepada kamu agar kamu membayar harga dari apa yang telah kamu lakukan. Mungkin saja. But if you're saying, why is this happening to me? Why is Allah doing this to me? Defying the Maker or being upset and angry with Him, then we would tell you, my brother, my sister, you need a little bit of help to put things into focus and perspective as a believer. Because nothing negative that happens to a believer is actually negative in the long term. It's only short-term negativity. Tetapi, jika kamu berkata mengapa hal ini terjadi pada saya, menentang Sang Pencipta atau kesal dan marah kepadanya, maka saya akan berkata kepadamu, saudaraku, saudariku, kamu perlu sedikit bantuan untuk menempatkan segala sesuatunya ke dalam fokus dan perspektif sebagai seorang mukmin, karena tidak ada yang benar-benar buruk dalam jangka waktu yang panjang. Itu hanya hal buruk